Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lantunkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil semenjak terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan dan terbitnya hilal 1 Syawal 1445 Hijriah. 1 Syawal adalah merupakan hari kebahagiaan, kesucian dan kemenangan. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan satu acara yang disebut dengan Idul Fitri yang kita tempati pada hari raya Idul Fitri pada hari ini. Hari raya Idul Fitri, Allah menyuruh kepada kaum muslimin dan muslimat untuk keluar meninggalkan rumah masing-masing untuk menyambut daripada sambutan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul 'id, yab'atsu Allahu al-malaikata ila al-ardi fayaqbituna ila kulli bilad wa yaquluna ya ummata Muhammadin ikhruju ila rabbin karim fa idza barazu ila musallahum yaqulu Allah ta'ala ya malaikati ishhadu anni ja'altu siyabahum ala siyamihim ridha'i wa maghfirati." Jika pada hari raya Idul Fitri Allah mengutus para malaikatnya turun ke bumi dan menyebar di kampung-kampung, lalu malaikat berkata, "Wahai para umat Muhammad, keluarlah kamu dari rumahmu untuk mendapatkan sambutan kemuliaan dari Tuhan." Dan apabila mereka telah sampai di tempat salatnya masing-masing, maka Allah berkata kepada mereka, "Wahai malaikatku, aku bersaksikan kepadamu bahwa saya jadikan pahala ibadah puasa mereka adalah ridha dan ampunan." Masya Allah. Hikmah daripada hari raya Idul Fitri adalah sebagai gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di tengah-tengah mahsyar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wifda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wifda." Kata Allah, ingat suatu saat kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa bagaikan kafilah yang terbang, kita terombang. Kemudian Allah mengatakan kami akan giring para kafir daripada mahsyar menuju kepada neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita semua telah keluar dari bulan suci Ramadan sebagai pemenang melawan hawa nafsu syaitan yang ada di dalam diri kita. Ialah hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum Allah dan merusak hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghari ila al-jihadil akbari." Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Rasul mengatakan sekarang ini kita kembali dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kalau begitu yang mana peperangan yang besar?" Nabi menjawab,
jihadun nafsi, ya perang melawan hawa nafsu. Bulan Ramadan melatih kita mengendalikan hawa nafsu dari sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita, sehingga yang ada hanya sifat-sifat sabar, sifat taat, dan sifat mengendalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran dan ketaatan penuh bahwa kita telah lalai di dalam diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang sejak Nabi kita Adam membaca doa ini dikala kita menyesal berada dalam kesesatan. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau ya Allah tidak memaafkan dan tidak menyayangi kami, maka kelak pasti kami menjadi orang yang merugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan menempati urutan ke-9 dalam bulan Hijriah. Hal ini mengingatkan kita ketika 9 bulan di dalam rahim ibu kita, betapa sucinya kita ketika itu. Sewaktu kita baru lahir sebagai seorang bayi, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanyalah orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hari ini, setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan salat tarawih selama 1 bulan, maka hari ini pula kita kembali menemukan fitrah kesucian kita yang kedua kali. Pertama waktu kita lahir, dan hari ini kita menemukan fitrah kesucian kita yang kedua kali. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min sunnatihi kayawma waladathu ummuh." Siapa yang puasa dan salat tarawih pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka pasti dia akan keluar dari dosanya sama seperti yang baru dilahirkan dari perut ibu. Setelah bulan suci Ramadan ini yang sangat kita harapkan, mudah-mudahan yang meningkat di dalam diri kita ada iman dan takwa. Karena apabila iman dan takwa yang meningkat di dalam diri kita, maka sudah pasti ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan meningkat. Sedangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah ritual yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna manakala ibadah sosial kita juga laksanakan dengan sempurna. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada 2 ibadah sosial yang harus kita perhatikan di dalam tata pergaulan dengan manusia. Yang pertama adalah saling menghormati dan saling menyayangi. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham sabirana wa lam yuqir kabirana." Kata Rasul, bukan kalangan umatku dia orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Yang kedua sebagai kewajiban sosial yang harus kita perhatikan, yang saling menjaga persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang maksud dengan muslim yang sejati adalah muslim yang senantiasa menjaga sesama muslim dari gangguan lidah dan tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 ikatan. Salah satu di antara ikatan itu yang harus kita pergunakan dalam pergaulan dengan masyarakat. Yang pertama ada yang disebut dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Manakala kita berada di tengah masyarakat yang seagama, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Manakala kita berada
tidak seagama, tapi kita satu tempat. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ukhuwah basyariah, manakala kita berada di dalam lingkungan masyarakat luas, tetapi tidak seagama dan tidak satu tempat. Tiga ikatan ukhuwah ini tidak boleh direndam dan tidak boleh terlepas satu sama lain. Oleh apa? Karena inilah yang menjadi ciri Indonesia kita dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana biasanya setiap hari raya kita mengenakan pakaian yang bagus-bagus sebagai bentuk apresiasi kita berhari raya Idul Fitri. Tetapi Allah menekankan bahwa pakaian yang paling bagus dipakai pada hari raya adalah libasut taqwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik bagiku. Pakaian takwa ini yang kita pinta, yang kita temui sebelum penuh di dalam bulan suci Ramadan, yang kita pakai hari ini untuk seterusnya. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat aslaha min ba'di quwwatin ankasa." Janganlah kamu kalian seperti cerita Tuhan Tenun merompak tenunannya selai demi selai setelah tenunannya menjadi kuat. Apa yang dimaksud dengan tenunan di sini? Yang dimaksud dengan tenunan di sini adalah takwa. Takwa itu manakala kita bertindak dengan baik di dalam diri kita, maka akan sama nasibnya dengan tenunan yang dirompak, pada akhirnya akan lepas. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa Ramadan erat kaitannya dengan zakat fitrah yang kita keluarkan. Zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai lambang solidaritas yang terarah kepada kaum fakir miskin agar mereka tidak melarang pada hari ini. Rasulullah bersabda, zakatul fitr tuhbaratul lisahin wa tuhmatul lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi kaum fakir miskin. Mudah-mudahan kita semua dapat pendidikan dari zakat fitrah ini dengan merasakan penderitaan saudara kita yang miskin dalam waktu yang tidak terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita lanjutkan dan kita lakukan dengan memperkokoh hubungan silaturahmi dengan sesama. Hari ini kita jadikan semua diri kita menjadi baru dengan cara saling mengunjungi, saling memaafkan dan saling berdekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyan fa yatasamahan illa dzukira lahum ma qabla an yatafarraqa." Tiada dua orang muslim yang ketemu lalu keduanya berjabatan terkecuali Allah mengampuni keduanya sebelum keduanya berpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu hal yang sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah hubungan kita dengan orang tua. Maka oleh karena itu, marilah kita semua tersadar akan hubungan dengan orang tua kita. Dengan sangat pantas kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau tugaskan kepada orang tua saya, terutama kepada ibu saya, mengandung saya sebelum. Ya Allah, Engkau memenangkan kepada ibu saya untuk melahirkan saya dalam keadaan susah. Ya Allah, Engkau memenangkan kepada orang tua saya untuk mengasuh saya, mendidik saya, membesarkan saya dalam tanggungan penderitaan yang luar biasa. Ya Allah,
Hari ini kami sadar bahwa kasih sayang orang tua kami tidak pernah orang siang malam kepada kami. Ya Allah, aku sadar jasa orang tua kami dengan kasih sayang orang bahkan perhatian, air susu bahkan air mata yang belum bisa kita balas. Kita belum bisa membahagiakan orang tua kita. Bahkan ada orang tua kita yang tidak bisa dibahagiakan selamanya karena sudah tiada. Oleh karena itu berbahagia kepada orang yang masih hidup orang tuanya, dan kita masih bersama dengan orang tua kita. Karena pada hari ini kita bisa mencium kebenaran, kita mencium. Masya Allah. Ada juga orang yang masih hidup orang tuanya, tetapi jauh di sana, jauh di kampung. Padahal orang tua kita, anak-anak yang berada di sekitarnya pada hari raya yang seperti itu. Lebih-lebih lagi di antara kita yang sudah meninggal orang tuanya, terbayang di pelupuk mata kita akan kesalahan dan dosa kita yang lalu. Hari ini di hari raya yang seperti ini, seakan kita berteriak kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali orang tua saya, hidupkan kembali ya Allah orang tua saya. Sekedar ingin mohon maaf dari keduanya. Maafkan aku, Bapak dan Ibu. Akulah ini anakmu yang pernah membuatmu kamu susah dan buruk. Akulah ini anakmu yang pernah berbuat dosa kepadamu dahulu. Maafkan aku, Bapak dan Ibu. Maafkan aku, agar masih ada jalan aku bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ridha Allah, fi ridha walidain, wa suhtullah itu suhtil walidain. Kata Rasulullah, ya Allah, tergantung pada ridhanya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung pula pada berkatnya kedua orang tua kita. Saya mengajak kepada hadirat semua, mari kita angkat satu tangan, kita berdoa mendoakan orang tua kita, terutama yang sudah tiada. Kita resapi doa. Ya Allah Tuhan kami, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, ya Wasi'ul Maghfirah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, sayangi mereka, maafkan mereka. Allahumma anzil rahmata fi qabrihim. Ya Allah, kami mohon Engkau dapat menurunkan rahmat kepada pusara mereka masing-masing. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum kufratan min kufarin nar. Ya Allah, kami mohonkan kepada orang tua kami, kepada kerabat kami, Allahumma ja'al qabrahum, jadikan kubur mereka taman dari taman-taman surga, dan jangan Engkau jadikan kuburan mereka lubang dari lubangnya neraka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Terima kasih banyak ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima doa kami. Akhirnya marilah kita semua menyambut hari kemenangan, kesucian dan kebahagiaan kita pada hari ini dalam suasana bahagia. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal.
1400